Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya Erwin Ardiansah dan rekan saya Andika Ardana Reswari akan menyampaikan materi yang bertemakan orientasi dalam beraktivitas. Kami membahas mengenai niat dalam menjalankan aktivitas. Niat ini secara bahasa bisa dijadikan menyengaja, menuju atau al-khas. Menurut istilah ini, kemauan dalam hati untuk mengajarkan sesuatu dan bertekad melaksanakan tanpa keraguan, yang maksudnya menyengaja berpuasa. Ada juga hadis tentang niat, yaitu innama a'malu binniyat wa innama limkulli imri'in manawa. Dijelaskan bahwa hadis ini eh, menunjukkan bahwa setiap perbuatan tidaklah berarti apa-apa apabila kita tidak menyertai dengan niat, karena niatlah yang membedakan antara perbuatan yang sah atau diterima syariat dengan perbuatan yang tidak sah atau tidak diterima syariat. Oke, kita lanjut. Berikutnya, hadis tentang beraktivitas setelah subuh. Melanjutkan tidur setelah sholat subuh itu menjadi kebiasaan kebanyakan orang. Namun, dalam ajaran Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya agar tidak tidur setelah melaksanakan sholat subuh. Apabila kita tidak melaksanakan tidur setelah sholat subuh, dengan begitu akan lebih bermanfaat. Hadis berikut menganjurkan bahwa seharusnya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari rezeki setelah melaksanakan sholat subuh, karena waktu tersebut merupakan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dalam riwayatnya sahabat Ibnu Abbas menyampaikan, sebagaimana diriwayatkan Imam Tabrani menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika kalian sudah selesai melakukan sholat subuh, janganlah atau mementingkan tidur yang menjadi penyebab hilangnya rezekimu. Selanjutnya yaitu keutamaan sikap ikhlas dalam beraktivitas. Secara bahasa ikhlas berarti murni atau al-safi dan bersih dari campuran. Ikhlas adalah suci dalam niat, bersih batin dalam beramal, tidak berpura-pura, lurus hati dalam bertindak, jauh dari ria dan kemegahan dalam berlaku berbuat, mengharapkan ridho Allah semata-mata. Ikhlas merupakan amalan hati yang paling utama dan paling tinggi dan paling pokok. Ikhlas merupakan hakikat dan kunci dakwah para rasul sejak zaman dahulu kala. Menjelaskan tentang sikap ikhlas dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat atau menilai keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Keuntungan dan kekurangan dari sikap ikhlas. Keuntungan dari sikap ikhlas adalah amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila satu saja keuntungan ini sebenarnya sudah mencukupi, karena hakikatnya amalan kita ini akan sangat berguna bagi kita di akhirat kelak. Kerugian dari tidak ikhlas sangat berbanding terbalik. Kita bukannya mendapat
mendapatkan pahala dari amalan kita, tapi malah akan mendapatkan dosa. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa niat berarti kemauan hati untuk mengerjakan sesuatu dan bertekad melaksanakannya tanpa ragu-ragu. Niatlah yang membedakan antara perbuatan yang sah atau diterima syariat dengan perbuatan yang tidak sah atau tidak diterima syariat. Oleh sebab itu, dengan kita mempelajari hadis dapat mengetahui bahwa Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat di pagi hari. Serta Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk mulai mencari rezeki setelah melaksanakan sholat subuh, karena waktu tersebut adalah waktu yang diberkahi. Selain itu, dalam menjalankan aktivitas manusia harus berlandaskan sikap ikhlas agar amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.